Shalom, jumpa lagi dalam channel Klavos Sukacita. Di hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Lama, Kitab Ulangan pasal 11 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-28. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur lagi ya Tuhan, ketika Engkau izinkan kami untuk ada lagi di sekitar firman-Mu. Kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Untuk itu kami bermohon Roh Kudus Tuhan tercurah atas kami sekalian. Baik hamba sebagai pelayan firman di saat ini, tetapi juga para pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui channel ini. Agar di dalam tuntunan Roh Allah yang kudus, kami semua dimampukan untuk memahami akan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Baik, kita akan membaca bagian firman Tuhan di hari ini di dalam Ulangan pasal 11 ayat 22 hingga ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Perikop pembacaan: ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Ayatnya yang ke-22 hingga ayatnya yang ke-28. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya dan dengan berpaut padanya, maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu, sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya, mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, dan dari sungai itu, yakni sungai Efrat, sampai laut sebelah barat, akan menjadi daerahmu. Tidak ada yang akan dapat bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan membuat seluruh negeri yang kau injak itu menjadi gemetar dan takut kepadamu, seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Ketaatan mendatangkan berkat. Itulah tema kita di hari ini. Baik Bapak, Ibu, Saudara, pasti kita pernah mendengar sebuah lagu yang berjudul Janjimu Seperti Fajar. Nah, lagu ini diciptakan oleh Aven Hardianto.
yang dinyanyikan oleh Nikita dan juga ada beberapa artis lain lagi yang menyanyikan lagu ini. Nah, lagu ini adalah ungkapan perasaan tentang perjalanan hidup yang dialami oleh Aven Hardianto, di mana ketika dia diperhadapkan dengan pilihan yang harus ia jalani di dalam hidup ini. Ya, bagian lirik lagunya berkata, ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup dengan berbagai-bagai pilihan. Sehingga dapat orang berkata hidup adalah pilihan. Nah, di dalam memilih segala sesuatu sebagai pilihan hidup, maka firman Tuhan menjadi landasan kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, seperti yang disampaikan Musa kepada bangsa Israel, ya, firman Tuhan yang dari Allah kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel, bahwa pada hari ini Allah menyediakan berkat tetapi juga kutuk bagi Israel. Nah, berkat apabila Israel berjalan seturut kehendak Tuhan atau taat pada perintah Tuhan. Sedangkan kutuk apabila Israel tidak taat kepada perintah Tuhan atau mendengar kepada Allah lain. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa untuk mencapai tanah Kanaan seperti yang dijanjikan Allah kepada Israel, maka Israel harus berhadapan dengan bangsa-bangsa yang cukup besar, dan mereka harus berperang melawan bangsa-bangsa itu. Tetapi janji penyertaan Tuhan tetap ada bagi bangsa Israel. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada. Proses kehidupan kita juga di saat ini diperhadapkan dengan pilihan. Maukah kita diberkati, atau maukah Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak dan saya kita mendapat kutuk? Saya pikir kalau ditawarkan untuk kutuk, pasti kita tidak mau. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sebagai orang-orang percaya, anak-anak muda, pemirsa Klavos Sukacita di mana saja berada, saya pikir kita mau supaya hidup kita diberkati. Nah, supaya hidup kita diberkati, maka ketaatan kepada perintah Tuhan itu menjadi hal yang tidak kita tawar lagi, tetapi hal itu yang harus kita lakukan. Memang di dalam ketaatan ini adalah proses yang diizinkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki hidup diberkati, kita memilih untuk berkat Tuhan ada pada kita, maka proses itu harus kita lakukan. Nah, seperti firman Tuhan dalam Matius 26 ayat 41, ya, berkata, berdoalah dan berjaga-jagalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Selanjutnya, roh memang penurut, tetapi daging lemah. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, berjaga-jaga di dalam pilihan hidup untuk mencapai berkat yang telah Tuhan sediakan bagi kita adalah mutlak kita lakukan. Bagaimana kita berjaga-jaga? Kita tetap berdoa, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita. Walaupun
menantikan apa yang dijanjikan Tuhan. Ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang kita minta tetapi diberikan Tuhan lain. Tetapi bagaimana sebagai pilihan untuk hidup diberkati, ketaatan itu penting. Dan proses Tuhan di dalam kehidupan kita. Hal yang terpenting Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa sesungguhnya janji Tuhan kepada kita itu adalah amin dan ya. Nah, sehingga Bapak, Ibu, Saudara, di dalam janji Tuhan ini, ketika kita taat, berkat kita miliki bahwa kita diberikan kekuatan, kita diberikan kemampuan untuk kuat di tengah menghadapi berbagai tantangan, untuk kuat menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup ini. Seperti bangsa Israel, mereka dikuatkan oleh Allah untuk mencapai tanah Kanaan. Walaupun mereka harus mengalahkan bangsa-bangsa di sekitar tanah Kanaan yang memang bukan bangsa-bangsa yang lemah, tetapi bangsa-bangsa yang kuat. Nah, dalam proses ini juga, di dalam hidup yang kita jalani, ketaatan mendatangkan berkat bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang berpegang teguh kepada perintah Tuhan untuk melakukan di dalam kehidupan ini. Dengan demikian Bapak, Ibu, Saudara, mari kita tetap taat kepada Tuhan. Kasih tetap kita nyatakan, menolong orang lain tetap kita wujudkan, bahkan tetap teguh di dalam doa, di dalam mendengar firman Tuhan, sehingga kita tetap taat. Bahkan di dalamnya kita boleh mengalami kekuatan di tengah berbagai tantangan. Seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ia taat sampai mati di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak sekalian, pemirsa Klavos Sukacita, dan saya. Ketaatan inilah menjadi satu pelajaran bagi kita, satu motivasi bagi kita, satu dorongan bagi kita sebagai orang-orang percaya yang ingin supaya hidup kita diberkati. Baiklah, mari kita taat di dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Hanya oleh kasih dan anugerah-Mu, Engkau boleh menuntun kami di tengah berbagai kehidupan kami. Kami bersyukur bahwa oleh Roh-Mu yang kudus menuntun kami supaya taat kepada perintah Tuhan, sehingga di dalamnya hidup kami diberkati. Jauhkan daripada kami sikap hidup ketidaktaatan. Jauhkan dari kami semua kutuk yang hendak mengganggu kehidupan kami. Terima kasih ya Allah. Berkati semua pemirsa Klavos Sukacita yang mendengarkan firman-Mu melalui channel ini, sehingga di dalamnya ketaatan kepada Tuhan tetap mereka wujud nyatakan. Para pelayan dan juga kru channel Klavos Sukacita di dalam seluruh tugas tanggung jawab pelayanan pemberitaan Injil, baiklah Tuhan memberkati senantiasa, sehingga terus mewartakan firman Tuhan melalui channel ini. Terima kasih ya Allah Bapa di surga. Ampunkanlah berbagai salah dan dosa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bermohon biarlah kasih karunia dan damai sejahtera-Mu menaungi kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.